Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dr. Anas Ahmad dalam IDEA Channel, Inspirasi Dr. Anas. Sahabat IDEA, saat ini kita tengah dihebohkan dengan munculnya kasus kejadian luar biasa di mana muncul sebuah penyakit yang disebut hepatitis akut misterius. Ini adalah sebuah penyakit baru yang pertama kali ditemukan di Inggris Raya dan saat ini telah mulai masuk ke Indonesia. Apa itu hepatitis akut misterius? Pertama kita akan bahas tentang hepatitis ya. Kita tahu bahwa hepatitis itu adalah infeksi atau peradangan pada hati. Dan akut itu sendiri adalah sifatnya mendadak atau tiba-tiba. Kemudian penyakit ini disebut misterius karena sifatnya berbeda dengan hepatitis biasa. Dan sampai saat ini belum diketahui penyebabnya. Itulah makanya penyakit ini disebut sebagai hepatitis akut misterius karena sampai saat ini belum diketahui penyebabnya dan berbeda dengan penyakit hepatitis akut yang lain. Bagaimana gejala dari penyakit ini? Perlu kita tahu bahwa penyakit ini memiliki gejala-gejala awal sampai kepada gejala-gejala yang lebih berat. Gejala awal yang pertama dari hepatitis akut misterius ini biasanya mual ya, kemudian kadang-kadang juga disertai dengan muntah, kemudian sakit perut, diare, bahkan kadang-kadang disertai dengan demam ringan. Ini adalah gejala-gejala awal yang dirasakan oleh orang-orang yang mengeluh atau menderita penyakit hepatitis akut misterius ini. Namun jika bila kondisi ini berlanjut, maka kita akan menemukan gejala lanjutan berupa air kencing berwarna pekat seperti teh ya. Jadi warnanya seperti teh pekat. Kemudian buang air besar berwarna putih pucat ya, sementara kita tahu bahwa warna feses yang normal itu adalah kekuning-kuningan. Nah, warna mata dan kulit juga kadang-kadang menjadi kuning ya. Kalau orang awam menyebutnya sebagai sakit kuning. Ini juga merupakan gejala lanjutan. Lalu kemudian selain itu ada juga penderita yang mengalami gangguan pembekuan darah, kejang, serta bahkan mengalami penurunan kesadaran. Nah, bila Bapak Ibu menemukan anggota keluarga terlebih usia anak-anak mengalami gejala-gejala tersebut tadi yang saya sebutkan, agar segera dibawa ke sarana kesehatan terdekat untuk mendapatkan penanganan awal dan diagnosis dini. Jadi penanganan awal yang dilakukan adalah melakukan penanganan sesuai dengan gejala, lalu kemudian diagnosis dini untuk memastikan bahwa ini adalah merupakan salah satu penyakit akut, hepatitis akut misterius. Bapak Ibu sekalian, bagaimana pencegahannya? Atau apa yang harus kita lakukan untuk melakukan pencegahan terhadap penyakit hepatitis akut misterius yang sudah mulai masuk di Indonesia? Perlu kita tahu bahwa salah satu pencegahan dari penyakit ini adalah bagaimana menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Yang pertama adalah kita harus terus senantiasa mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Kemudian yang kedua adalah menggunakan air bersih dalam setiap aktivitas rumah tangga. Yang ketiga adalah menggunakan jamban atau toilet serta menjaga kebersihannya. Yang keempat adalah berolahraga yang teratur. Yang kelima adalah konsumsi makanan sehat dan bergizi. Yang keenam adalah menghindari kebiasaan merokok. Yang ketujuh adalah membasmi sarang nyamuk. Yang kedelapan memakai masker saat keluar rumah. Dan yang kesembilan menjaga jarak fisik dari orang lain. Serta yang ke-10 adalah memelihara kesehatan gigi dan mulut. Karena kita tahu bahwa gigi dan mulut ini adalah pintu utama masuknya penyakit-penyakit menular yang terutama di saluran pencernaan. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa manfaat dari perilaku hidup bersih dan sehat ini? Kita tahu bahwa dengan menjalankan pola hidup yang bersih dan sehat, kita akan memperoleh beberapa manfaat. Seperti yang pertama adalah terhindar dari berbagai macam penyakit, terutama penyakit menular. Yang kedua adalah memaksimalkan tumbuh kembang anak. Yang ketiga adalah meningkatkan produktivitas seseorang jika berada dalam kondisi yang sehat dan fit. Dan yang keempat adalah menjaga kebersihan tempat tinggal. Demikian IDEA Channel bersama saya Dr. Anas Ahmad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.